Jawa Tengah ini berbuah manis. Kehidupan ekonomi keluarganya kini mulai membaik setelah banyak pihak memberikan bantuan untuk keluarga mereka. Rumah mereka yang sebelumnya nampak tidak layak untuk ditinggali, kini kondisinya sudah lebih baik. Tidak hanya itu, berbeda dengan kondisi 7 bulan yang lalu, Indah kini dapat lebih fokus melanjutkan sekolahnya tanpa harus bekerja membanting tulang untuk mencari uang. Begitu pula ketiga adik Indah, yakni Supriyani, Julia, dan Sayang yang kini juga dapat bersekolah tanpa harus memikirkan kondisi ekonomi keluarga mereka. Sedangkan kakak tertua mereka, Tanto Purnomo, yang sebelumnya bekerja di Kalimantan, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Purbalingga. Kini, Tanto mengambil peran Indasari sebagai tulang punggung keluarga dengan berjualan tikar dan kerudung untuk menopang kehidupan keluarga mereka sehari-hari. Ya. Waktu dulu itu ditinggal ayahnya pergi, meninggalkan, terus aku tinggal di rumah dia sama adik-adiknya. Jadi aku merantau jauh itu biar enggak banyak pikiran di rumah ya. Indah sendiri saat ini terpaksa memilih tinggal di panti asuhan di wilayah Bobotsari karena jarak rumah dengan sekolah Indah saat ini sangat jauh. Meski jauh dari keluarga, Indah terlihat bahagia karena kini ia dapat lebih fokus bersekolah dan mewujudkan cita-citanya. Lihat ini dong. Ya, pemirsa, kondisi Indah Sari yang terus membaik saat ini tidak terjadi begitu saja. Ada Nggak banyak ada. pihak yang peduli dengan keadaan mereka. Salah satu di antaranya adalah Ibu Sri Supriyati, guru sekolah dari Indah. Selamat malam, Ibu Supri. Ya, Ibu Supri, bisa diceritakan nggak bagaimana awalnya kemudian sekolah tahu bahwa Indah ini dia harus bekerja menghidupi dan membesarkan adik-adiknya juga sambil bersekolah. Waktu itu kan memang Indah sering tidak masuk sekolah. Setelah kami ada beberapa guru yang berempati dengan masalah ini, kami tahu bahwasanya bapaknya itu karena sakit, tidak ada yang menunggui karena kakaknya kerja di luar Jawa. Akhirnya padahal dia udah kelas 9, sering banget tidak masuk sekolah. Itu jadi pertanyaan di sekolah. Pertanyaan. Terus apa yang dilakukan Bu oleh pihak sekolah? Akhirnya kami cross check langsung ke home visit lah istilahnya kalau di sekolah itu ke tempat tinggalnya Indah. Memang sangat menyayat hati kami para guru. Apa yang ditemukan para guru saat itu, Bu Supri? Yang jelas kondisi mungkin ekonominya memang memprihatinkan, untuk makan pun mungkin hanya bisa cukup sekali. Itu pun kalau kondisi kakaknya rutin untuk ngirimin uang setiap bulan. Terus kondisi rumahnya juga tidak layak, apalagi ya banyak lah. Terus kondisi ibunya juga kondisinya depresi. Untuk pertama kali bertemu dengan kami dia menjauh, merasa takut gitu. Lalu apa yang dilakukan pihak sekolah setelah mengetahui kondisi Indah seperti itu? Alhamdulillah kami beberapa guru berinisiatif ya walaupun kami sebetulnya ya sama saja, kami kan GTT, kami itu guru tenaga tidak tetap, ibaratnya guru yang belum jadi PNS kan ya, belum punya penghasilan yang tetap juga ya. Tapi karena memang sebagai manusia punya rasa rasa empati yang besar, alhamdulillah kami ya semampu kami lah, kadang bisa 1 bulan 100.000, 80.000 kita belikan, kadang sampai 200. Alhamdulillah kita berikan bahan pokok lah, misalkan kayak beras, sisanya mungkin buat uang saku. Alhamdulillah dari situlah tiap bulan kadang banyak teman yang berempati juga. Alhamdulillah menambah-nambah, kebetulan ada teman dari sekolah lain juga mengetahui. Gitu. Nah, sebelum kesana Ibu, Indah sendiri ini di sekolah termasuk siswa yang berprestasi ya katanya? Ya, alhamdulillah udah masuk 10 besar. Bagaimana dengan kondisi adik-adiknya waktu itu pas guru juga melihat ke rumah? Adik-adiknya kebetulan waktu itu kelas 1 sama Supri ya. Kalau Julia memang prestasinya cukup bagus dibanding yang satunya. Kalau yang satunya memang Supri itu dari non akademiknya prestasinya. Nah, Ibu Indah kan tadi bercerita katanya tidak mau menceritakan ke sekolah dengan kondisinya, keadaannya ya sayang ya, karena katanya tidak mau menyusahkan orang ya Indah ya. Lalu ketika sekolah datang untuk beri bantuan bagaimana saat itu? Yang jelas ya mungkin malu atau apa, tapi alhamdulillah kan karena
kita dekat, terus kita yang ngomong kalau nggak seperti ini kita kan nggak akan tahu gitu kan. Alhamdulillah mereka mau terbuka, mau akhirnya menerima uluran tangan kami. Nah, Mas Tanto, sekarang juga tadi kalau kita lihat Mas Tanto juga sudah mulai membantu-bantu ya, tidak harus kembali bekerja ke Kalimantan. Sekarang apa yang dilakukan oleh Mas Tanto tadi? Jualan Iya, tikar tadi itu ya? jualan tikar. Nah, itu bisa cukup membantu Mas untuk kehidupan adik-adiknya? Ya cukup. Itu jualannya di mana? Di daerah rumah? Jualannya di daerah Cilongok. Katanya Anda juga harus bolak-balik gitu ya, tidak bisa Iya. pulang setiap hari ya? Nggak bisa. Berapa jam dari rumahnya? 2 jam perjalanan. 2 jam ya? Iya. Nah, baik, Indah, sekarang kan sudah mulai banyak bantuan ya kepada Indah dan juga adik-adik. Nah, apa sekarang yang diinginkan oleh Indah nih untuk kedepannya sayang? Kalau kedepannya lebih baik dari yang dulu, terus sekolahnya lebih tinggi, ada gedenya, terus ada gedenya supaya cita-cita bisa tercapai. Bisa tercapai ya? Ya. Sekarang tidak bekerja lagi ya? Ya, Sudah berhenti bekerjanya? Fokus ke sekolah ya? ya udah. Nah, oke, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita di meja bundar bagaimana dengan kondisi yang dialami oleh anak-anak ini, di mana di usia yang sangat muda mereka tetap harus bekerja melawan kerasnya kehidupan. Ada pemerhati anak Kaseto Mulyadi yang akan bergabung sama kita. Selamat malam Kaseto, silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Nanti kita lanjutkan meja bundar saat lagi saja.